Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Adi Prasetyo akan menjelaskan mengenai tugas liburan Lab CPS yang diantaranya melakukan penginstalan Ubuntu versi 20 pada VirtualBox Machine, kemudian membuat topologi hybrid dengan DNS3, melakukan push and pull menggunakan fitur Git, dan yang terakhir membuat rancangan sederhana IoT menggunakan paket tracer. Pertama-tama di sini kita akan menginstal Ubuntu versi 20 pada VirtualBox. Di sini kita akan membuat file baru Ubuntu 20, kemudian next, di sini next dan next lagi. Nah, setelah itu kita akan setting terlebih dahulu. Jadi untuk di storage di sini kita akan masukkan file Ubuntu 20 yang sudah kita download, kemudian network. Untuk adapter 1 kita masukkan host only dan adapter 2-nya bridge adapter. Kemudian bisa kita start. Nah, setelah terbuka di sini Ubuntu 20 bisa langsung di-install. Di-install, pilih bahasa ini Inggris, kemudian normal installation, kemudian continue. Di sini Ubuntu 20 saat penginstalan memang sedikit berat, jadi tergantung spesifikasi laptop. Dan di sini masih continue. Nah, di sini kita pilih waktu untuk di Ubuntu-nya Jakarta. Dan di sini untuk profile user Ubuntu-nya, di sini bisa bebas kita masukin password dan namanya. Di sini kemudian continue. Setelah proses penginstalan selesai, maka Ubuntu siap digunakan. Nah, setelah ini kita akan melakukan penginstalan GNS3. Nah, untuk komennya di sini ada sudo add apt repository ppa GNS3. Di sini ada proses penginstalan. Kemudian untuk komen kedua, sudo apt update untuk update versi Ubuntu-nya. Kemudian yang terakhir sudo komen penginstalan, itu sudo apt install GNS3. Kemudian di sini yes. Nah, setelah proses penginstalan selesai, maka GNS3 bisa kita buka pada daftar aplikasi. Nah, sebelum melakukan rangkaian topologi hybrid, kita akan melakukan upload router C7200. Untuk filenya ada di kolom deskripsi. Nah, di sini kita akan masukkan slot 1 sampai 6 yang sama PA FTX. Kemudian apply. Di sini oke. Nah, untuk rangkaian topologi hybridnya sendiri di sini bisa kita lihat menggunakan 3 router. Di sini kita akan menyambungkan kabelnya satu persatu. Di sini yang dilakukan penyambungannya terlebih dahulu itu dari router ke switch, kemudian ke hub. Nah, yang terakhir baru sesama antar routernya. Di sini ada tertukar deh, harusnya
R2 ke R3 dulu, baru R3 ke R1. Nah, setelah ini baru bisa kita run dan kita config satu persatu. Nah, untuk config pertama itu ada di routernya pada R1. Sini jadi R1 INTF 0/0 untuk slot 0 udah ke 0 gitu. Nah, selanjutnya F1/0 slot ke 1. Kemudian yang terakhir slot kedua F2/0. Setelah konfigurasi R1 atau router pertama, router 1 sudah selesai, maka lanjutkan pada router kedua dengan komen yang sama. Jadi pertama slot 0 atau F0/0, kemudian dilanjutkan slot ke 1 F1/0, dan yang terakhir F2/0. Terakhir konfigurasi R3 sama seperti sebelumnya, R1 dan R2. Konfigurasi slot pertama F0/0, kemudian slot kedua F1/0, dan slot ketiga F2/0. Untuk setelah melakukan konfigurasi 3 slot tersebut, tidak lupa kita save ya dengan komen write mem atau write memory. Setelah ada OK, baru sudah bisa kita lanjut ke proses selanjutnya. Untuk proses selanjutnya ini kita akan melakukan konfigurasi IP pada setiap PC. Nah, untuk rangkaian topologi di sini kita menggunakan 9 PC. Kita akan config dari PC 1 sampai ke PC terakhir. Setelah config IP pada setiap PC sudah selesai, maka proses selanjutnya kita akan melanjutkan konfigurasi
protokol OSPF pada setiap router. Nah, selanjutnya melakukan konfigurasi OSPF pada router kedua dengan komen yang kurang lebih sama. Selanjutnya konfigurasi OSPF pada router terakhir, yaitu router ketiga. Setelah proses konfigurasi protokol OSPF sudah selesai, maka selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi protokol MPLS pada setiap router. Untuk konfigurasi komennya untuk setiap router R1, R2, dan R3 kurang lebih sama. Jadi selanjutnya konfigurasi MPLS pada router kedua. Kemudian router terakhir. Setelah konfigurasi MPLS ketiga, router ketiga ini selesai, maka kita akan melakukan tes ping pada PC 1 menuju PC 7.
konfigurasi MPLS sudah selesai, maka di sini kita akan melakukan PC ping dari PC pertama menuju P7. Nah, di sini ping berhasil dilakukan. Selanjutnya kita akan melakukan penginstalan fitur Git pada Ubuntu. Untuk komen pertama, kita update terlebih dahulu. Setelah update, untuk komen penginstalannya di sini sudo apt install git. Nah, setelah selesai melakukan penginstalan, sini kita akan membuat email dan username terlebih dahulu. Untuk username dan emailnya di sini bebas ya, bisa dimasukkan nama masing-masing. Di sini pastikan kita tidak tipu ya atau salah ketik. Di sini ada 3 karena sebelumnya saya sudah coba. Jadi yang benar itu user.name dan user.email. Untuk email.name-nya itu salah ya. Nah, untuk nanonya kita akan masukkan user.name dan user.email yang tadi kita input. Setelah itu kita akan membuat directory baru git.environment, kemudian kita pindah ke akun GitHub kita yang ada di browser dan membuat repository baru dengan namanya di sini bebas ya. Sini kita buat publik dan kita tambahkan file readme.md. Kemudian kita copy link dari repository yang sudah kita buat. Setelah itu kita akan clone repository yang tadi kita copy ya. Setelah kita clone, bisa kita cek dengan komen ls. Nah, untuk di sini sudah muncul tugas liburan CPS. Nah, selanjutnya kita masuk ke folder tersebut dengan komen cd ya. Setelah masuk ke folder tersebut, kita akan menambahkan file readme-nya. Kemudian git init command selanjutnya dan add readme.md. Setelah kita melakukan command git init dan git add, selanjutnya bisa kita commit di sini dengan command git commit strip m dengan keterangan di sini first commit. Setelah di commit, kita bisa lihat statusnya, maka bisa kita lanjutkan. Di sini untuk memastikan saya tambahkan lagi git add-nya lagi, kemudian git add dot dan git push. Nah, setelah ada masuk username, di sini kita masukkan username yang tadi kita input. Nah, untuk passwordnya sendiri bisa kita copy dari settingan akun GitHub kita, kemudian menuju developer setting.
dan personal access token. Nah, di sini bisa kita generate new token. Kita buat token baru dengan node-nya di sini bebas. Kita bisa masuk ke repo 3 karena sebelumnya saya sudah buat 2 ya, jadi yang 3. Kemudian generate new token. Nah, di sini bisa kita copy. Kita kembali lagi ke terminal dan kita ke paste. Enter. Selanjutnya kita akan melakukan proses pull-nya. Jadi kita membuat branch baru di sini. Untuk branch, nama branch-nya sendiri bebas ya. Untuk saya di sini memakai namanya main branch. Kemudian kita nano readme.md yang sebelumnya kita buat di atas ya. Di sini kita masukkan keterangan baru. Dan kita lihat perbedaannya dengan komen git diff. Langsung kita add lagi untuk menambahkan atau menyimpan. Kemudian kita commit dengan komen yang sama seperti di atas, git commit strip m dengan keterangan yang tadi kita masukkan sebelumnya. Kemudian git add dot dan git push. Nah, untuk di sini ada sedikit salah komen ya. Kita di sini bisa ikut aja. Ada git push strip set upstream. Kemudian kita masukkan username lagi dan kita paste token yang tadi kita buat. Untuk memastikan di sini saya melakukan push lagi. Nah, setelah masukkan username dan password lagi, maka akan muncul tulisan everything up to date. Kemudian compare dan pull request sudah muncul, berhasil kita lakukan. Kemudian kita klik, kita masuk ke halaman berikutnya dan create pull request. Selanjutnya di sini kita akan melakukan penginstalan paket tracer, Cisco paket tracer. Nah, untuk filenya di sini saya sertakan juga di kolom deskripsi di bawah. Jadi ada sebelumnya kita akan mendownload filenya tersebut di dalam Ubuntu-nya. Nah, kemudian di sini kita lihat pakai filenya ternyata masih merah. Dan kita akan ubah filenya menjadi hijau ya, agar bisa dilakukan penginstalan dengan komen sudo chmod kemudian x ke paket tracer nama filenya, kemudian baru berubah jadi warna hijau dan bisa kita lakukan proses penginstalan dengan komen sudo apt install paket tracer. Di sini pastikan tidak ada kesalahan tulis ya, kesalahan ketik atau typo, karena komennya tidak akan berhasil. Nah, setelah prosesnya selesai, di sini bisa kita oke. Kemudian yes, dan bisa ditunggu sampai selesai.
Setelah proses penginstalan selesai, maka kita bisa buka aplikasinya pada daftar aplikasi. Nah, selanjutnya untuk melakukan perancangan IoT sederhana, di sini saya akan membuat rancangan home gateway dengan menggunakan komponen pintu dan lampu. Dan home gateway sebagai penyambung antara pintu dan lampu ke alat monitor, atau di sini saya menggunakan smartphone. Nah, di sini untuk melakukan settingnya, ini bisa kita ubah ke wireless, kemudian ke config, dan kita ganti SSID-nya ke yang kita masukkan sama seperti di home gateway. Kemudian IoT servernya di sini kita ganti ke home gateway. Nah, di sini bisa kita lihat sudah tersambung. Kemudian langkah selanjutnya kita ubah juga di sini ke wireless strip W. Kemudian IoT server home gateway kita ganti namanya juga. Sini bisa kita lihat sama ya, sudah terhubung kepada home gateway-nya. Nah, untuk smartphone-nya sendiri agar terhubung kita ganti juga di sini SSID-nya seperti yang ada di home gateway tadi. Di sini namanya juga bisa kita ubah di HP atau smartphone ya. Nah, selanjutnya agar IoT-nya bisa berjalan, sini kita akan melakukan konfigurasinya pada smartphone-nya atau HP-nya. Nah, untuk IP-nya di sini bisa kita buka pada home gateway, kita copy, kemudian kita paste untuk login IoT server address-nya. Nah, di sini bisa kita lihat pintu dan lampunya sudah terhubung ke sini. Kita akan konfigurasi jika pintunya terbuka maka lampunya nyala. Kita save. Nah, kita buat lagi dengan namanya gitu, buka pintu atau tutup. Jika pintunya tertutup maka lampu akan mati. Dan oke. Sini bisa kita coba dengan membuka dan menutup pintu. Nah, jika pintunya terbuka maka lampunya hidup, dan jika lampunya tertutup maka lampunya hidup. Sekian video tutorial yang bisa saya paparkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.